Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rainbow Indonesia. Oke, ini udah malam, udah jam berapa nih? 23.41. Jadi nggak bisa kenceng-kenceng ngomongnya nih teman-teman. Oke, kita dapat WiFi switch. Ini bisa pakai aplikasinya Tuya ya. Nah, kita mau coba bongkar isinya nih, chipnya apa, apakah memungkinkan untuk kita flash. Coba langsung kita bongkar aja. Oke, isinya dapat manual, tapi udah nggak usah kita pakai, kita langsung ini aja. Nah, ini modelnya rivet ya teman-teman, jadi kita harus coba kita rusak dulu bagian penguncinya, terus kita dorong pakai obeng. Nah, ini bisa copot. Oke, ini didodol semua sampai pada keluar gini, tinggal dicabut pakai tang teman-teman. Ada 6 rivet. Oke, sebenarnya kalau nggak mau rusak, ini kita alasin ya bagian plastiknya, tapi kalau rivetnya udah pasti rusak ini bisa kita ganti pakai baut, kita baut nantinya. Oke, ini sudah lepas semua teman-teman. Kita lihat isinya sebenarnya seperti apa. Jeng jeng. Wah, ternyata teman-teman isinya tetap menggunakan bacon. Dia pakai T1UHL. Ini sama dengan yang dipakai di ini apa, switch yang buat saklar tembok. Wah, mantap nih. Oke, kita berarti bisa flash ini, tapi mungkin besok pagi aja atau mungkin siang ya, karena udah malam. Jadi yang penting kita udah nggak penasaran, pakainya bacon T1U
HL. Oke, bisa tidur nyenyak malam ini. Teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk flashing breaker tuya ini, dan ternyata tetap kita lakukan di malam hari. Langsung saja kita bongkar dulu ini ya, seperti ini. Terus ini ada beberapa konektor, kita cabut dulu, dan ini jangan sampai kebalik, ini terus didokumentasikan dulu teman-teman ya. Ini kita ambil, oke. Yang hitam ada di sebelah kanan, yang biru sebelah kiri, jangan lupa. Ini dia barangnya, T1 UHL. Oke, yang di sini negatif positif. Ini TXRX. Terus nanti kita juga akan menghubungkan ke chain C enable ya, CN. Oke, langsung kita lanjut lagi teman-teman. Ini udah siang ya, jadi kita mulai flash. Kita akan pakai flash dengan alat ini teman-teman. Nah, karena kita belum punya jig pinnya, kita pasang di sini aja sebentar. Durasinya seperti ini teman-teman. Jadi ini yang di bawah ini oranye sebagai 3,3 volt, yang abu-abu ini ground. Terus ini dari atas ke bawah, yang atas ini C enable, terus bawahnya RX, bawahnya TX. Udah cuman itu aja. Nanti kita pakai tombol ini buat ngeflash. Langsung aja kita coba. Untuk flashernya kita pakai ini ya, BK7231. Nah, kita pakai COM. Terus ini coba kita pakai ini dulu, terus kita coba backup teman-teman, apakah bisa. Nah, kita oke aja. Langsung jalan nih. Oke, kita tunggu. Ternyata nggak perlu buat dipencet C enable nya teman-teman, langsung nih. Jangan lupa kita ngopi dulu teman-teman sambil nunggu reading firmware nya selesai ya. Kita tunggu sebentar lagi selesai teman-teman. Waduh, reading fail teman-teman. Coba kita ulangi lagi ya, soalnya nih kenapa nggak perlu ditekan C enable ya. Oke, kita tekan dulu sekali, terus kita backup lagi. Oke, nah ini kan getting bus nih, ini harusnya kita tekan. Oh sorry teman-teman, ternyata meleset nih negatifnya. Bentar, benerin dulu. Nah, ini udah jalan lagi teman-teman. Jadi kita tekan sebentar nih untuk C enable nya, terus untuk power juga sudah kita benerin, lampunya juga nyala.
Oke, reading, bismillah, mudah-mudahan sukses. Saya CRC nya mismatch, coba kita pakai yang N ya teman-teman. Nah, kita coba pakai ini, terus kita read lagi. Tujuh dua tiga delapan. Oke, kita coba pakai ini. Tujuh dua tiga delapan, bismillah. Oke, sepertinya sih ini berhasil teman-teman. Yang ini tadi salah ya setting chipnya, harusnya 7238. Memang kalau T1 UHL itu emang dia sebenarnya ini. Nah, jadi harusnya 7238T T1 UHL. Nah, ini 7238. Oke, harusnya ini bisa. Alhamdulillah, reading sukses. Nah, ini adalah langsung kebuka ya. Jadi setup parameternya itu dia pakai button channel 1 ini di P17, LED-nya di P21, bridge relay on sini, off di sini, wifi LED-nya di sini. Tapi kenapa nggak ada power monitoring ya? Ini harusnya ada power monitoring teman-teman, soalnya kalau kita lihat di manualnya ini tuh ada monitoring power loh. Kalau lihat di config-nya kok nggak ada teman-teman. Real time monitoring of voltage, current, power, ya kan? Nah, ini di mana ini? Kalau di sini kok kayaknya nggak ada ini. Oke, ya kita selidiki dulu teman-teman. Terus yang penting ini kita langsung flash dulu. Ini udah kita backup, terus kita flashnya kita pakai BK file teman-teman ya. Terus kita ambil filenya, kita pakai open BK7238 QIO. Oke. Ini portnya port 15. Oke, langsung kita erase. Kita download ya. Oke, ini mulai writing, kita tunggu. Berhasil teman-teman. Terus nanti kita cek di sini, cek ada wifi. Nah, wifi nya kita connect dulu ke sini. Oke, terus kita masuk ke web servernya, tinggal ketik 19241 biasanya ya. Nah, oke, berhasil. Terus ini kita config aja teman-teman. Lanjut, ini kita ikuti settingan yang tadi ya, udah kita save di sini. Jadi P17 ini button, kita setting P17 ini button pakai button N atau button biasa juga bisa. Terus P21 LED, ini LED, terus P8 bridge relay on.
Aduh, ini nggak tahu nih gimana nih. Bridge relay ini kali ya. Terus P6 bridge relay off, bridge terus wifi LED nya di P15, wifi LED. Nah oke, mungkin sementara begini ya, ini 0 1, buttonnya kita bikin nomor 2 lah, LED-nya nomor 3. Oke. Oke, coba kita save dulu teman-teman. Terus masuk ke home lagi. Terus kita set. Oke. Jadi sudah jalan, cuman kita nggak tahu aslinya seperti apa. Nanti harus kita connect dulu ke sini ya, biar relaynya bisa jalan, karena relaynya ada di sini. Oke. Teman-teman, ini dapat dari Elektroda, sama persis juga, ternyata barangnya sama persis tuh. Oke, terus memang dia ternyata pakai ini, ada BL0942, yang mana ini tuh memang buat power ya teman, single pass energi metering chip. Nah, nanti kita pakai command ini, start driver sekian. Oke, langsung kita pasang aja kalau gitu sekarang. Oke, seperti ini koneksinya. Langsung kita tutupkan. Nah, ini ke CT ya. Ada tulisannya di sini juga CT, terus yang bawah ini CP. CP berarti emang untuk breakernya ini. Oke. Sip. Langsung kita connect ke powernya. Kita isolasi dulu nih teman-teman. Langsung kita colok. Iya. Bismillah. Ya. Nyala teman-teman. Terus coba kita search lagi. Apakah sudah muncul? Oke. Kita hubungkan. Terus kita buka kembali di sini. Oke, sudah jalan. Coba apakah ada yang bergerak. Bisa bergerak teman-teman. Ternyata dia komen aja teman-teman. Ini on ya, ini kita begitu doang. Ini buat apa ya? Ya. Oke. Terus untuk start power monitornya kita harus pakai ini ya teman-teman. Terus kita masukkan dulu ke config. Di sini dulu deh, di execute, terus kita paste, terus submit. Oke. Kita masuk lagi ke home. Wah, mantap teman-teman, terbaca teman-teman. Oke, nah ini biar nggak perlu kita command terus, kita masukin ke startup command. Kita paste di sini, kita submit. Nah, jadi dia akan manggil terus tanpa perlu di komen secara manual. Mantap.
Oi, keren, keren, keren. Sip. Ya wes, itu teman-teman. Ini hasil flash kita untuk CB, untuk mereknya ini ya teman-teman, WSM 63M. Teman-teman bisa integrasikan dengan MQTT, wes terserah lah. Yang penting cara flashnya seperti itu ya. Untuk pengembangannya banyak banget. Hanya untuk cara flashnya seperti itu. Terima kasih. Kembali lagi bersama video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.